Shalom gereja Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaanmu dalam kehidupan kami. Come on, sing together. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa
Yes, Lord Jesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kami perlindungan, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, supaya firman-Mu Tuhan tidak kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan setiap kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya sangat berharap kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, saat ini saya mau share dengan satu topik tentang move on. Ada seorang menemukan seekor anak Raja Wali di tepi hutan dan kemudian membawanya pulang ke rumah. Ia akan memeliharanya dan membesarkannya. Tetapi supaya Raja Wali tersebut tidak terbang, tidak pergi, maka ia sengaja mengikat salah satu kakinya dengan ring dan kemudian diikat dengan menggunakan rantai. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Raja Wali ini semakin besar. Ya. Tetapi dia tidak bisa terbang jauh. Karena sementara dia mau terbang jauh, saudara, rantai yang diikat pada ring di kakinya itu menarik dia kembali. Akhirnya dia jatuh. Berulang kali dia berusaha untuk terbang jauh, saudara. Tetapi dia gagal dan dia gagal. Bahkan kakinya begitu banyak luka. Dia merasa sedih. Dia merasa kesakitan. Oleh sebab itu dia belajar, kalau begitu aku tidak boleh terbang jauh dari sini. Supaya aku tidak lagi sakit. Supaya aku tidak lagi terluka. Tahun demi tahun Raja Wali ini menjadi semakin besar. Akhirnya si pemelihara Raja Wali ini merasa iba. Seharusnya Raja Wali ini terbang di atas langit yang tinggi. Tapi sayang karena aku pelihara sehingga dia hanya tinggal di sini. Akhirnya dia kemudian memutuskan untuk baiklah saya akan potong rantainya supaya Raja Wali ini terbang jauh, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah rantainya dipotong, maka Raja Wali tersebut tidak berani untuk terbang jauh. Paling dia terbang 1-2 meter dan kemudian kembali lagi ke tempatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamanya Raja Wali itu tidak akan pernah terbang jauh. Tidak akan terbang tinggi karena dia merasa masih trauma oleh luka-luka akibat kakinya diikat dengan rantai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini menggambarkan ada orang-orang yang mungkin dalam hidupnya mengalami trauma di masa lalu.
mengalami peristiwa yang buruk, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dia tidak berani untuk menghadapi hari ini dan hari depan. Saudara, kata move on sering kita dengar akhir-akhir ini. Move on adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang bermakna sesungguhnya itu pindah, saudara. Tetapi banyak orang mengasumsikan kata move di sini dengan arti yang berbeda. Seperti pindah ke lain hati, pindah ke lingkungan lain, atau melupakan kenangan yang buruk dari masa lalunya. Ya, pada umumnya move on digunakan oleh anak muda dalam hal urusan cinta, saudara. Bila belum bisa melupakan sang mantan, seringkali dikatakan belum bisa move on, saudara. Ya. Tapi sesungguhnya bukan hanya tentang percintaan ini, saudara. Tapi meliputi trauma atau kejadian buruk di masa lalu. Atau sebaliknya, sukses yang pernah terjadi di masa lalu. Atau juga kehilangan orang yang dicintai. Belum move on berarti masih terobsesi masa lalu, saudara. Sehingga hidup dalam kehidupan yang seakan-akan ada di masa lalu, padahal sudah ada dalam kehidupan saat ini. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang bisa memberi teladan dalam hal move on. Paulus masa lalunya adalah orang yang sangat terpandang di antara bangsa Yahudi. Sangat dihormati, punya kedudukan yang tinggi dalam majelis agama bangsa Yahudi. Dalam menjalankan hukum Taurat, ya menjalankan dengan tak bercacat. Dari suku Benyamin yang sangat dihormati di kalangan bangsa Yahudi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ia bertobat, ia menganggap masa lalunya, kehebatannya, kedudukannya, kesuksesan masa lalunya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Kristus. Bahkan Paulus mengatakan semuanya kuanggap rugi. Ya. Seperti sampah bila dibandingkan dengan Kristus. Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus hidup dalam panggilan Tuhan, menjalankan tugas panggilan untuk memberitakan Injil. Sekalipun dia harus menghadapi banyak aniaya, banyak kesulitan, penderitaan, tapi Paulus tidak pernah menoleh ke belakang. Dia menatap ke depan, memandang kepada Kristus. Bahkan dia mengarahkan diri kepada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa move on? Mungkin ada di antara kita saat ini yang mendengar firman Tuhan, kita dalam keadaan belum bisa move on dari masa lalu kita. Kita belum bisa menghadapi situasi hari ini, bahkan belum bisa menyiapkan diri untuk masa depan. Karena kita masih hidup di belakang, masih hidup di dalam masa lalu kita. Yang pertama, tinggalkan obsesi masa lalu. Tinggalkan obsesi masa lalu. Obsesi itu adalah sebuah keinginan yang kuat. Sebuah tekad, kerinduan yang seringkali disertai dengan emosi yang menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini obsesi di masa lalu adalah keinginan untuk kembali kepada kehidupan yang sebelumnya, saudara. Ya, kita tidak bisa menghapus masa lalu kita.
Semua tentu kita ingat saudara. Tapi kita bisa menganggapnya hanya sebagai sebuah kenangan atau sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jangan hidup seakan-akan kita hidup di masa lalu. Obsesi masa lalu akan membuat hidup kita itu tidak stabil alias labil, mudah berubah-ubah. Contohnya kadang semangat, kadang lesu, kadang malas, kadang rajin saudara. Kadang berperilaku baik tapi juga kadang berperilaku buruk. Kenapa? Karena ini labil saudara. Jadi orang yang masih hidup di masa lalu, salah satu ciri karakteristiknya adalah labil saudara, mudah berubah-ubah. Bahkan orang yang hidup dalam masa lalu selalu membandingkan keadaan sekarang dengan masa lalu. Sehingga dia seringkali berandai-andai. Ya, contohnya begini saudara. Andai saja kita masih jaya seperti masa lalu dulu. Andai saja hubungan kami tidak putus. Andai dulu orang tua merestui hubungan kami. Andai saja peristiwa buruk tidak pernah terjadi. Andai saja Tuhan tidak terlalu cepat memanggil pulang ke surga. Masa lalu tidak bisa terulang, baik saat ini maupun masa depan. Tetapi Tuhan bisa membuat yang jauh lebih baik daripada masa lalu. Jadi yang pertama, tinggalkan obsesi masa lalu. Yang kedua, hiduplah dalam kenyataan hari ini, saudara. Hiduplah dalam kenyataan hari ini. Yesaya 43 ayat 18 dan 19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari ayat ini kita bisa melihat supaya kita bisa hidup dalam kenyataan hari ini. Yang pertama adalah jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Ada sebuah kisah di kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang kedua demikian. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Saudara, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu, bangsa Israel bersembunyi di gua-gua, di gunung-gunung. Mereka tidak berani menghadapi bangsa Midian. Mereka mencari aman, mereka menghindari kenyataan, mereka tidak berani melawan bangsa Midian. Bahkan begitu terintimidasi, mereka begitu takut, akhirnya mereka menjadi miskin. Karena mereka tidak bisa menanam, tidak bisa hidup selayaknya. Saudara, sikap lari dari kenyataan itu akan membuat kita menjadi seorang pecundang yang selalu bersembunyi demi rasa aman. Sikap ini membuat kita tidak berani menghadapi tantangan hidup. Bahkan sikap ini akan membuat kita untuk menghindari tanggung jawab. Ketika kita diberi tanggung jawab, kita akan berkata, jangan saya, yang lain saja. Jangan saya belum mampu. Kenapa? Karena tidak berani menghadapi kenyataan. Yang kedua, supaya kita bisa hidup dalam kenyataan hari ini adalah mensyukuri kenyataan hidup, saudara. Mensyukuri kenyataan hidup. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Saya percaya Allah selalu punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Bahkan segala sesuatu, baik satu hal yang menyenangkan maupun satu hal yang menyedihkan dalam hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu sadari bahwa Tuhan sedang mengerjakan hidup kita saat ini. Bersyukurlah. Mungkin saudara bisa bersyukur kalau saudara mengalami hal yang baik, hal yang indah. Tapi kadang kita butuh berjuang untuk bersyukur melewati masa-masa yang sulit. Bersyukur melewati saat-saat ketika kita banyak masalah. Itu uniknya saudara. Sebagai orang percaya kita diperintahkan Tuhan untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam hal baik maupun dalam hal yang buruk. Mari kita bersyukur. Saudara, banyak hal mungkin bisa terjadi di luar keinginan kita. Tapi percayalah Allah selalu punya rencana untuk mendatangkan kebaikan melalui semua peristiwa yang terjadi. Yang ketiga supaya kita bisa hidup dalam kenyataan hari ini adalah jalanilah dengan penuh ketekunan, saudara. Apa yang saudara sedang hadapi, apa yang dipercayakan kepada saudara, lakukanlah. Jalanilah dengan penuh ketekunan, dengan sabar, dengan tekun, dengan giat, dan pantang menyerah. Karena saya percaya orang-orang yang tekun menjalani kehidupannya pasti suatu saat akan berhasil. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi apa saja yang Tuhan percayakan kepada saudara, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Lakukanlah dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita bisa move on dari kehidupan kita di masa lalu adalah miliki impian di masa depan. Minggu lalu kita belajar tentang kuasa impian. Dengan kuasa impian kita akan bisa tetap kuat melewati saat-saat yang sulit, saudara. Kejadian 19 ayat 22. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Pada saat Tuhan akan menggunakan Sodom dan Gomora, Ia mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan keluarga Lot, saudara. Sehingga Lot, istri dan kedua anaknya dibawa keluar dari kota Sodom dan Gomora. Karena musibah, karena bencana itu begitu hebat, terjadi atas Sodom dan Gomora, dan Lot menyadari dia mungkin tidak akan selamat kalau harus menempuh perjalanan yang jauh. Sehingga dia minta excuse, dia permisi, minta sama Tuhan. Tuhan, itu ada kota kecil namanya Soar. Soar, kota kecil artinya, saudara. Akhirnya Tuhan mengizinkan, oke lah kamu lari ke Soar. Saudara, pertanyaannya, mengapa Lot dan kedua anak perempuannya bisa selamat? Karena Lot dan kedua anak perempuannya menatap ke Soar. Dia tidak melihat ke Sodom dan Gomora. Ya, memang Soar kota kecil. Tidak ada apa-apanya dibanding Sodom dan Gomora. Tetapi Lot punya impian di kota kecil itu. Dia dipelihara oleh Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan, dia bisa beranak cucu di kota kecil itu, saudara. Dan akhirnya Lot dan kedua anaknya selamat. Tapi bagaimana dengan istrinya? Mengapa istri Lot menjadi tiang garam? Karena dalam perjalanan keluar dari Sodom dan Gomora, dia tidak melihat Soar, tapi dia melihat ke Sodom dan Gomora. Sebab ia masih berharap bisa tinggal di Sodom. Kota yang besar, yang penuh dengan kenikmatan. Istri Lot masih hidup di masa lalu. Itulah sebabnya dia tidak selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
menatap ke depan dalam impian maupun cita-cita akan membantu kita melupakan semua kenangan yang sulit, terlupakan. Hidup dalam kesepian, tidak ada kesibukan dan tidak ada impian di masa depan akan membuat kita selalu ingin kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu saudara, supaya kita bisa melupakan masa lalu, kita harus jalan hidup kita dengan semangat dan memiliki impian yang kita kerja di masa depan. Sehingga tidak ada ruang kosong untuk kita kembali ke masa lalu. Saudara, ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan nama Sylvester Stallone. Ya. Aktor Hollywood yang satu ini saudara. Sudah puluhan judul film yang sukses dia bintangi. Tapi tahukah saudara bahwa Sylvester Stallone ini pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia lahir di keluarga yang sangat miskin. Ia bercita-cita menjadi seorang aktor. Demi meraih mimpinya, ia pun mengikuti casting sebanyak 1.500 kali. Tapi tidak ada satupun agensi film yang merekrutnya menjadi aktor. Karena obsesinya menjadi seorang aktor, ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dan untuk bertahan hidup, ia sampai menjual semua perhiasan istrinya, bahkan menjual anjing kesayangannya yang bernama Timmy. Namun kegagalan demi kegagalan tidak membuat Stallone menyerah. Sampai akhirnya dia membuat sebuah naskah film yang terinspirasi oleh pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan Chuck Wepner. Ditolak ratusan kali oleh rumah produksi dan sutradara, saudara. Akhirnya ada sebuah rumah produksi yang berani membeli naskahnya seharga $20.000. Stallone pun memberi syarat bahwa jika ingin membeli naskahnya, maka dirinya lah yang harus jadi bintang utamanya. Tentu saja hal ini tidak disetujui oleh pihak rumah produksi. Keinginan Stallone tetap tidak tergoyahkan meskipun rumah produksi tersebut menaikkan tawarannya hingga $325.000. Karena sangat menginginkan naskah tersebut, produser pun akhirnya setuju dan menjadikan Sylvester Stallone sebagai bintang utama namun dengan bayaran yang rendah. Di luar dugaan, film yang berjudul Rocky itu pun meledak di pasaran dan meraup keuntungan yang sangat besar. $200 juta. Tak hanya itu saja, film ini berhasil memenangkan 3 piala Oscar untuk film terbaik, sutradara terbaik, skenario film terbaik. Hingga kini Sylvester Stallone pun menjadi salah satu aktor yang paling terkenal dan terkaya di Hollywood. Saudara, kesaksian Sylvester Stallone ini saudara, membuktikan betapapun dia pernah mengalami titik terendah, keadaan yang sulit, penderitaan yang luar biasa, kegagalan ribuan kali. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah trauma dengan semua itu, dengan semua kegagalannya, tapi dia terus maju. Dia menatap ke depan, dia hidupi impiannya untuk menjadi seorang aktor. Dan akhirnya dia bisa sukses. Menjadi seorang aktor Hollywood yang sangat terkenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki impian akan memandang ke depan. Sekalipun banyak tantangan dan hidupnya tidak senikmat masa yang lalu. Tapi masa depanlah kita akan berkembang, bukan di masa lalu. Jadi hari ini saudara, mungkin ada di antara saudara yang merasa belum bisa move on dari masa lalu saudara. Pernah mengalami trauma, mengalami ditolak, atau berkali-kali putus pacar,
tidak direstui orang tua, mengalami kegagalan demi kegagalan dalam bisnis, dalam pekerjaan, mengalami kegagalan dalam studi. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini masih belum bisa melupakan keluarga kita atau orang yang kita kasihi yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita masih sangat berharap seandainya dia masih ada. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin kita hidup di masa lalu. Tuhan ingin saudara dan saya hidup di hari ini dan menyongsong masa depan. Tuhan ingin saudara dan saya move on dari masa lalu. Oleh sebab itu dimanapun saudara saat ini berada, biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Kalau saudara merasa Tuhan aku belum bisa move on, hari ini saya akan berdoa untuk saudara. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Supaya Tuhan mampukan saudara untuk melupakan masa yang lalu. Seperti Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Sudah dikasihi Tuhan, mari kita syukuri hidup kita. Kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan hari ini, sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, bersyukurlah. Sebab dengan bersyukur, kita akan bisa menghayati, kita akan bisa menikmati kebaikan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Kau melihat setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini belum bisa move on dari masa lalu kami, Tuhan Engkau tahu Bapa, Kau tahu kelemahan kami. Tuhan Kau tahu setiap beban-beban kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan dimanapun kami berada, hamba berdoa kiranya Engkau akan menurunkan kekuatan yang baru kepada setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini ya Tuhan. Khususnya mereka yang belum bisa move on daripada masa lalu. Supaya mereka mendapatkan kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Dan mereka bisa berkata sesuai firman-Mu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan kami berdoa, mari Bapa, biarlah setiap umat-Mu bisa menanggung segala sesuatu. Menghadapi kehidupan hari demi hari mereka. Mungkin harus menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan memampukan mereka. Bahkan Tuhan akan memberikan impian demi impian di masa depan. Supaya mereka Tuhan terus berlari-lari kepada tujuan yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan mereka. Kami percaya firman-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami. Akan membentuk kami semakin indah. Menjadi bejana untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah online ini. Mari dimanapun kita berada saat ini, angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima doa berkat ini, imani dan hidupi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan sungguh-sungguh segala yang diperintahkan kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun tantanganmu dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab
dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.